wabarakatuh. Aku Yunita Rosdianti. Jadi kali ini aku bakal kasih tips parenting. Karena sekarang ada wabah COVID-19 dan semua aktivitas dialihkan di rumah aja. Dan tentunya orang tua dan anak jadi lebih sering melakukan kegiatannya bersama. Dan mungkin gak jarang nih para orang tua juga bingung harus mengemas waktu main bersama anak seharian seperti apa. Dan mungkin ujung-ujungnya anak dikasih gadget, gawai, ataupun media digital yang lainnya. Itu memang ampuh, tapi apakah dampak positif yang ditimbulkan lebih dominan atau malah sebaliknya? Nah, aku bakal kasih tips pengasuhan digital. Ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan orang tua dalam mengasuh anak berhadapan dengan media digital. Yang pertama, mendampingi anak mengakses gadget. Baiknya, jadi sebelum mendampingi, orang tua dan anak dapat menegosiasikan waktu akses dan memilih saluran media. Nah, misalnya orang tua dan anak sepakat nih cuman 2 jam aja, terus selama 2 jam juga kayak kasih tahu ke anaknya bolehnya ngakses channel ini aja atau aplikasi ini aja, pokoknya hal-hal yang baik. Nah, lalu ternyata para ahli menyarankan waktu berhadapan dengan layar maksimal 2 jam sehari. Namun jika aktivitas itu dikombinasikan dengan aktivitas produktif, maka durasinya dapat bersifat fleksibel. Jadi kalau dikombinasikan dengan aktivitas-aktivitas yang lebih baik, jadi bisa aja nih anak seharian ini nggak main gadget, itu lebih baik sih. Lalu yang kedua, menyeleksi konten yang sesuai untuk anak. Nah, orang tua dapat menggunakan kategorisasi di beberapa App Store atau Play Store yang berisi konten-konten ramah anak. Misalnya kayak YouTube. Nah, orang tua sebaiknya mengunduh YouTube Kids untuk anaknya karena itu konten-kontennya sudah konten-konten untuk anak-anak. Lalu orang tua juga perlu menekankan batasan kewajaran konten, kayak misalnya ada konten-konten kartun yang menampilkan tubuhnya lebih terbuka, tentu itu tidak baik. Jadi kayak orang tua juga harus memilih konten yang baik. Lalu misalnya ada konten kekerasan juga, tentunya orang tua juga harus menghindari. Lalu juga orang tua harus pintar untuk menyeleksi nilai cerita yang ada dalam konten tersebut agar anak juga lebih bisa berkembang dengan baik sih. Lalu yang ketiga, memahami informasi yang disediakan media digital. Nah, untuk memahami informasi dalam media digital, pemahaman dilakukan dengan menggunakan kerangka moral dan rasional masing-masing keluarga agar pola pengasuhan dapat berfungsi pendidikan. Kayak ada banyak konten yang kontroversial di internet, kayak misalnya berita kecelakaan yang menampilkan berdarah-darah. Nah, konten semacam itu tentu tidak pantas ditonton anak. Namun misalnya nih anak sudah terlanjur melihat ataupun mengaksesnya, maka orang tua perlu memberikan pemahaman untuk menghindari, tidak menyebarluaskan, dan mengantisipasi dampaknya bagi perasaan dan pikiran anak. Tapi tetap ya, sesuaikan juga. Misalnya nih, orang tua protek banget ketika anaknya bermain gadget. Nah, tapi orang tua menyampingkan ketika dirinya nonton, misalnya nih orang tua nonton FTV, nonton sinetron atau nonton serial aja, terus di pinggirnya misalnya ada anaknya. Nah, itu juga kan banyak adegan-adegan yang tidak terduga, kayak misalnya tiba-tiba ketabrak, terus tiba-tiba jatuh atau hal sebagainya. Nah, jadi orang tua juga ketika nonton TV harus dipastikan apakah ada anak atau tidak, agar anaknya juga bisa lebih baik melihat konten-konten yang baik sih. Lalu yang keempat, mengevaluasi konten media. Mengevaluasi konten media digital adalah keputusan akhir terhadap suatu informasi yang sudah melalui proses seleksi, pemahaman, analisis, dan verifikasi. Keputusan yang muncul, apakah informasi ini layak dipercaya ataukah justru harus diabaikan karena bukan merupakan informasi yang penting. Nah, ketika misalnya orang tua baru tahu nih satu aplikasi ataupun
konten apapun itu yang sudah biasa dilihat kepada anak, ternyata konten ini tuh kayak nggak penting gitu untuk anak, terus tiba-tiba orang tua ngapus aja tanpa konfirmasi ke anak. Nah, orang tua juga dapat memberikan masukan atau pengarahan kepada anak, kayak misalnya bilang ke anak kayak sebenarnya ini nggak bagus, diganti aja ya dengan aplikasi yang lain. Nah, itu juga lebih baik sih, jadi anak juga akan ada gantinya dan tidak terlalu menanyakan kenapa dia tidak boleh menonton konten itu lagi. Lalu yang terakhir, yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan produktif terkait media digital. Saat ini ada banyak aplikasi ataupun channel YouTube yang bisa melatih anak menggunakan media digital secara produktif. Misalnya kayak membuat origami atau belajar bahasa. Nah, itu juga lebih produktif. Lalu juga hal lain, orang tua dapat menunjukkan bukti-bukti digital bahwa ada banyak isu dunia nyata yang dapat mempengaruhi atau yang dapat dipengaruhi oleh interaksi pengguna internet. Kayak sebagai contoh, sekarang kan lagi ada wabah COVID-19. Banyak sekali pengumpulan donasi untuk dampak-dampak COVID-19 ini. Nah, orang tua juga dapat mengajak anaknya untuk berdonasi melalui internet. Hal ini juga selain produktif, mampu menanamkan sikap empati terhadap anak. Nah, aku juga bakal share aplikasi yang dapat menunjang perkembangan anak. Yang pertama ada Duolingo. Duolingo adalah aplikasi untuk belajar bahasa anak. Selain bahasa Indonesia, Duolingo juga memiliki fitur untuk belajar berbagai bahasa asing. Yang kedua ada Kindle. Kindle merupakan aplikasi buku elektronik yang memiliki banyak buku bacaan ramah anak. Buku dapat dibaca melalui smartphone ataupun komputer. Yang ketiga ada How to Make Origami. Aplikasi ini merupakan panduan untuk membuat berbagai kerajinan melipat kertas. Anak-anak dapat mengikuti instruksi yang ditampilkan untuk membuat origami sendiri. Yang keempat ada Kids Coloring Fun. Aplikasi ramah anak ini dapat menstimulasi anak untuk mengenal warna dan mewarnai secara digital. Terdapat berbagai gambar yang dapat diwarnai anak secara mandiri. Nah, lalu aku juga bakal share saluran internet ramah anak. Yang pertama ada PBS Kids. PBS Kids yang beralamat di pbskids.org merupakan portal berisi berbagai permainan dan video animasi ramah anak produksi PBS Amerika Serikat. Yang kedua ada Super Simple Online. Saluran yang beralamat di supersimpleonline.com ini menyajikan lagu-lagu anak sederhana. Anak-anak dapat bernyanyi, mengenal huruf, dan bergambar dari saluran ini. Yang ketiga ada bobo.id. Bobo.id yang beralamat di www.bobo.id merupakan versi online dari majalah anak-anak Bobo, berisikan berbagai informasi ramah anak yang menarik dan penuh pengetahuan baru. Segitu aja tips pengasuhan digital dan aplikasi yang dapat menunjang perkembangan anak. Nah, segitu aja tips dari aku seputar parenting pengasuhan digital. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang gak ngerti ataupun yang gak jelas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.